Yes, akhirnya race week lagi 15 sampai 17 Agustus 2025 di Red Bull Ring. Kita masuk ke paruh musim kedua 2025. Pokoknya kalau Yamaha tidak mau kehilangan Fabio Quartararo harus segera. Ternyata Red Bull Ring itu adalah salah satu sirkuit di mana Marc Marquez belum pernah menang. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wuryono, Mbak MotoGP yang hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Tapi kalau weekend ini kan race weekend. Jadi minggu depan aku udah hadir mulai dari hari Minggu untuk memberikan review untuk sprint dan juga untuk race-nya hari Senin jam 7 malam, oke? Jadi kalau kalian pengen dapetin bonus-bonus konten, bisa juga gabung dengan membership-nya Pedok Talk dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, hari ini kita akan ngelanjutin ngomongin tentang Yamaha dan Honda yang ada di ranking D sistem konsesi MotoGP saat ini. Nah, sekarang kita langsung mulai analisa MotoGP tentang Honda dan Yamaha, apa masalahnya dan apa update mereka di tahun 2025 ini. Dan tentu pertanyaan besarnya adalah, kalau kalian selalu bertanya kepada aku nih, Yamaha sama Honda sebetulnya lebih kelihatan mana progresnya? Jawabannya ada di episode yang ini. Yang pertama kita ngomongin Yamaha dulu. Sama-sama ada di ranking D, tapi aku mau bahas mulai dari Yamaha. Jadi isu Yamaha di tahun 2025 ini adalah masih punya isu dengan race pace. Karena mereka itu kalau ngomongin soal time attack, tahun ini bagus banget. Fabio Quartararo tuh 4 kali loh pole position. Dan kalau kita lihat, time attack-nya cakep, tapi di saat race mulai melorot. Nah, masalahnya adalah bukan cuma di race pace aja, tapi mereka ini juga masih sangat tergantung kepada kondisi grip. Jadi kalau kondisi gripnya low, mereka pasti struggling, tapi kadang juga ada yang bisa bagus juga. Tapi kalau high grip, udah pasti bagus. Nah, jadi mereka itu masih belum konsisten. Itu kata kuncinya. Dan sebetulnya kalau kita ngeliat masalahnya Yamaha apa, ternyata kalau menurut Alex Rins, dan menurut sumber yang bisa dipercaya, selain Alex Rins tentunya ya. Karena kalau nanti gue bilangin Alex Rins, ada bilang gitu lagi, dia kan juga gak kompetitif. Oke, bukan cuma Alex Rins yang bilang, tapi juga ada berbagai macam sumber yang bilang bahwa sebetulnya progresnya Yamaha di tahun 2025 ini tidak sesignifikan kemajuan yang mereka raih dan mereka buat di tahun 2024. Padahal Fabio Quartararo banyak pole positionnya juga ya. Nanti akan gue bahas ya. Terus kalau menurut catatan gue, jadi Yamaha itu nggak bisa overtake, terus bagian belakangnya juga kurang stabil, dan banyak sekali technical problems. Ingat apa yang terjadi di Silverstone saat ride height device-nya Fabio Quartararo yang lagi leading, hampir menang tuh setelah 3 tahun loh. Yamaha tuh nggak menang di MotoGP, dan itu ngadat. Akhirnya Fabio Quartararo sampai harus menangis sedih patah hati gara-gara yaitu ride height device-nya ngadat. Dan ini bukan kejadian pertama kalinya. Alex Rins pun juga mengalami hal yang sama di Silverstone juga. Kemudian di tahun 2025 ini kita banyak mendengar bahwa Yamaha tuh fokus untuk mengembangkan V4. Tapi sebetulnya kalau dari Fabio Quartararo, dia bilang masalah yang paling krusial tuh sekarang sebetulnya adalah di electronics. Karena kayaknya itu yang paling lambat dicari solusinya sama Yamaha. Jadi masalah electronics nih masih ketinggalan jauh banget sama Ducati. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Max Bartolini, Technical Director dari Yamaha. Memang sebetulnya kalau kita lihat Yamaha tuh bergerak dengan sangat bisa dibilang revolusioner lah gitu. Meskipun tadi ada juga yang bilang perkembangannya nggak terlalu cepet nih kayak 2024. Tapi kita lihat tahun ini Yamaha juga sudah mengambil Andrea Dovizioso karena ini mendapat bisikan dari Fabio Quartararo. Katanya memang perannya Dovizioso ini penting banget. Bukan hanya karena Yamaha sedang mengembangkan V4 dan mereka ini dengar-dengar udah selesai nih ya mengembangkan inline 4-nya. Jadi mereka akan fokus untuk ke V4. Nah tapi sebetulnya peran Dovizioso di sini adalah untuk menjadi jembatan komunikasi antara rider dengan engineer-nya. Jadi Quartararo tuh pernah bilang, sebenarnya susah banget nih, kayak contoh Yamaha M1 ini masih punya isu dengan vibration. Nah kalau dilihat di data telemetri, itu sebetulnya ada, tapi kemudian bisa hilang. Nah padahal sebetulnya yang terjadi di lapangan, yang terjadi di track, yang dialami sama Quartararo, itu vibrationnya masih ada, tapi tidak terbaca di data telemetri. Nah akhirnya apa? Dia membutuhkan Dovizioso untuk bilang ke engineer-nya bahwa
Meskipun nggak ada di data telemetri, tapi yang namanya vibration itu masih bisa dirasain sama ridernya. Kenapa bisa nggak muncul? Karena ridernya tahu gimana caranya untuk bisa ride around the problems, untuk bisa mengatasi masalah itu dengan riding skill-nya. Jadi itu yang sebetulnya dibutuhkan Fabio Quartararo dari Dovizioso untuk bisa menjadi jembatan komunikasi, karena ya yang namanya engineer mereka tuh kan nggak ada di atas motor MotoGP-nya, mereka tuh nggak ada di atas track loh gitu. Makanya engineer-nya yang ada di box aja mereka nggak naik motornya, kadang suka nggak tahu, apalagi kita yang cuma nonton di sini. Jadi nggak boleh sok tahu, ya kan? Kalau Anda bertanya, apakah V4 ini udah siap Mbak? Memang kayaknya masih jauh ya guys, karena sebetulnya kemarin itu ketika ditanya kecepatannya seperti apa, kan udah pernah dites juga di Aragon. Jadi katanya tuh masih lebih lambat 2 detik daripada yang inline 4. Makanya bekerja keras banget nih, karena emang gak segampang itu ganti konfigurasi mesin dari Yamaha yang udah sangat lama pakai inline 4, kemudian mereka harus ganti ke V4. Tapi memang gak ada pilihan lain, karena kalau kita lihat dari apa yang dialami Yamaha sekarang ini, kenapa mereka tuh nggak bisa overtake, kenapa mereka tidak bisa fight di saat race, karena emang inline 4 itu susah banget, apalagi kalau di depannya udah ada motor lain. Jadi powernya tuh nggak bisa nggak bisa optimal gitu dibandingkan sama V4. Meskipun lagi-lagi ini bukan soal power semata-mata, karena kalau kita mengacu kepada regulasi teknis baru MotoGP yang akan berlangsung di tahun 2027, memang V4 ini adalah masa depannya, karena dengan aero yang semakin lama akan semakin disederhanakan, memang konfigurasi V4 inilah yang harus menjadi fokus untuk Yamaha. Yang paling penting di sini Yamaha memang harus bergerak cepat, karena Fabio Quartararo ini starnya Yamaha. Dia udah memberikan kode bahwa pokoknya gue maunya mulai tahun 2026 gue harus naik motor yang udah kompetitif dari sejak seri pertama. Kalau cuma dijanji-janjiin aja, kita tunggu, kita sabar, kita masih berproses, itu enggak deh. Gue akan mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain. Jadi Yamaha nih nggak bisa nggak, harus iya dan harus sekarang dan harus cepat, karena waktunya udah nggak lama lagi. Jadi musim 2025 ini aja tersisa 10 seri lagi dan masih ada satu tes, yaitu di Misano tanggal 15 September ya kalau nggak salah. Jadi inilah yang akan menentukan, dan katanya Fabio Quartararo dan Alex Rins akan melakukan pengetesan mesin V4 di sini. Makanya ini benar-benar harus kejar setoran banget Yamaha, karena harus kompetitif mulai dari tahun 2026. Kontraknya Quartararo habis soalnya 2026. Dan kenapa harus Quartararo yang dipertahankan? Karena memang dari 4 line up rider yang dimiliki Yamaha sekarang, memang yang paling bagus cuma Quartararo, nomor 2-nya Jack Miller, nomor 3-nya Alex Rins dan Miguel Oliveira. Jadi memang sebetulnya meskipun ada pramak Yamaha sekarang, tapi kekuatan Yamaha ini sebetulnya belum optimal kalau menurut gue. Ada 2 tes di paruh musim pertama 2025, yaitu Jerez Test dan juga Aragon Test. Di Jerez Test, Yamaha itu mencoba mesin baru yang katanya improve untuk hal top speed dan juga power delivery-nya. Dan juga mereka mencoba dari sisi ergonomics-nya juga. Jadi posisi duduknya Quartararo tuh kayak di-adjust lagi. Kemudian technical performance-nya juga menjadi fokus di Jerez Test. Sementara kalau buat Aragon Test sendiri sebetulnya mereka nggak terlalu banyak memberikan update, karena yang tadi gue bilang ya, mereka tuh udah fokus ngembangin ke V4. Jadi inline 4-nya tuh tidak terlalu banyak update. Mereka fokus mencari race setup dan cari solusi gimana caranya supaya M1 ini tidak tergantung pada kondisi grid. Sekarang kita lanjut ke Honda. Kalau Honda masalahnya sejak awal musim 2025, sejak di pre-season test tuh, Joan Mir dan juga Luca Marini bilang top speed karena itu yang menjadi kekurangan. Jadi pokoknya mereka tuh pengennya RC213V ini punya power yang lebih, harus lebih powerful, bisa nambah kecepatan 5-10 km per jam. Karena sebetulnya kalau kita lihat salah satu keunggulan dari RC213V tahun ini adalah punya rideability yang lebih baik. Jadi katanya tuh lebih enak dikendarai, tapi memang speednya tuh masih kurang, top speednya masih jauh dari yang diharapkan. Jadi memang harus upgrade mesin. Salah satu langkah yang dilakukan Honda di musim 2025 ini yang menunjukkan bahwa mereka tuh mau berbenah banget. Mereka menghadirkan Romano Albesiano, ex-technical directornya Aprilia, dijadikan technical director di Honda. Ini breakthrough banget. Karena biasanya kalau pabrikan Jepang, itu mereka maunya technical directornya pasti orang Jepang.
kayaknya ini baru kali ini deh orang Italia. Termasuk juga di Yamaha mereka pakai Max Bartolini yang ex Ducati, ex tangan kanannya Gigi Dall'Igna. Dia jadi technical directornya Yamaha. Jadi ini tuh breakthrough banget dan bahkan Yamaha dan Honda sekarang punya kantor di Eropa untuk membantu melakukan pengembangan. Jadi kalau Yamaha itu yang di pabrikan di Eropa itu mereka fokus untuk pengembangan aerodynamics. Kalau nggak salah mereka tuh pakai Dallara ya. Terus udah gitu kalau Honda tuh juga seperti itu. Jadi fokus untuk pengembangan aerodynamics dan Honda ini juga ngambil engine desainernya ex KTM namanya Kurt Tripp yang sudah 20 tahun bekerja untuk KTM. Jadi kenapa ngambil Kurt Tripp? Karena mesin yang paling kuat di MotoGP, yang paling powerful sekarang ini adalah KTM RC16, yaitu buah karya dari si Kurt Tripp. Hah, bukannya sebenarnya sekarang yang terkuat Ducati? Betul, best bike on the grid sekarang adalah Ducati. Tapi kalau kita ngomongin power, sebetulnya RC16 itu adalah yang paling kuat. Tapi bisa belok atau enggak itu hal yang beda ya. Tapi kalau mau cari mesin yang paling kuat itu adalah KTM RC16. Prestasi Honda di tahun 2025 ini juga cukup fenomenal. Johann Zarco dengan kemenangannya di Lemang yang aku tuh masih ingat banget loh kemenangan Johann Zarco di Lemang karena bapak ibunya hadir, mana bapaknya habis copot gigi. Dia udah janji bahwa oke, gue gak akan ketawa lebar-lebar lah di Lemang. Biar ompongnya nggak kelihatan. Anaknya menang, lebar banget kelihatan deh ompongnya. Tapi itu momen yang sangat mengharukan banget sih. Jadi Johann Zarco di situ menang di Lemang, terus udah gitu podium di Silverstone. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Honda ini ada improvement yang solid. Bentar, nanti akan gue bandingin Honda sama Yamaha mendingan mana dan improvementnya lebih kelihatan siapa. Jadi kalau dari sisi prestasi, Johann Zarco udah jelas ya, menang, dapat podium. Sementara kalau rider pabrikannya Joan Mir sama Luca Marini paling tidak meskipun mereka ini belum podium. Tapi mereka merasa nyaman naik RC213V. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya mereka ngerasa tersiksa gitu ya. Kali ini mereka ngerasa hey ini lebih mudah dikendarai nih. Jadi lebih seneng lah gitu buat mereka berdua. Di Jerez Test Honda mencoba mesin baru. Jadi ini digunakan untuk bisa mengatasi limitasi pada top speed. Terus mereka nyobain sasis baru juga dan juga paket aero yang baru. Dan juga elektroniknya mereka juga menyempurnakan paket elektronik mereka. Kemudian di Aragon Test 2025 ini mereka mencoba swing arm yang carbon fiber. Tapi kemarin itu yang menarik adalah Johann Zarco cuma nyobain aja. Tapi produksinya karena memang katanya cuma 2, jadi fokus untuk rider pabrikan aja. Johann Zarco justru kembali ke swing arm yang lama karena bukan karena nggak nyaman, enak dia bilang karena itu membantu turning banget, tapi karena belum diproduksi banyak, jadi belum ada lebih dari 2, jadi dia bilang ya udahlah gue pakai yang lama aja. Nanti kalau udah diproduksi mungkin baru dia akan mencoba fokus lagi pakai carbon fiber swing arm tersebut. Terus udah gitu waktu di Aragon sama seperti Yamaha ya, mereka juga lebih banyak fokus ke setup untuk race seperti apa. Kemudian kalau kita melihat kapan sebetulnya Honda ini mulai berasa, silakan dicatat, ini kata-katanya Alberto Puig. Jadi dia bilang kalau mau dilihat kapan Honda ini perkembangannya akan signifikan, mungkin setelah summer break. Jadi setelah libur 3 minggu ini, kita lihat aja nih di 10 seri berikutnya di paruh musim kedua apakah Honda benar-benar ada improvement. Sekarang kita langsung bandingkan Honda sama Yamaha, kira-kira bagusan mana update dan improvementnya. Oke, ini catatan gue ya. Jadi kalau Honda di musim 2025 ini sudah mencatat 100 poin lebih banyak daripada 2024. Improve dong. Dan motornya juga punya handling yang lebih baik. Dan Honda ini juga aktif melakukan pengetesan dan menurut rider Honda, ternyata Honda ini paham masalahnya apa. Jadi mereka tuh melakukan pengembangan benar-benar bisa memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi sama ridernya. Itu kata ridernya. Sementara kalau buat Yamaha, hasilnya memang belum konsisten dibandingkan Honda. Dan kalau tadi gue sebut di Honda tuh Johann Zarco udah ada hasilnya. Joan Mir sama Luca Marini juga lumayan sebetulnya meskipun mereka belum podium, tapi paling tidak mereka berdua ini, Mir dan juga Marini, ngerasa Honda ini emang improving kok dan kerasa. Meskipun itu belum mereka buktikan dengan hasil di podium, tapi paling tidak ada hasil yang berasa. Kalau Songkya Chandra, menurut gue ini memang secara skill sebetulnya Chandra ini memang belum siap untuk di MotoGP. Dengan segala hormat, bukan tidak
bukan bermaksud untuk tidak menghargai Chandra gitu ya, tapi menurut aku memang level MotoGP itu udah tinggi banget dan Chandra sepertinya memang belum siap gitu ya. Jadi memang dari 3 rider ini bisa dibilang hampir sama vibe-nya meskipun memang Johann Zarco hasilnya lebih baik. Sementara kalau di Yamaha yang paling bagus itu masih tetap Fabio Quartararo. Sementara yang 3 lainnya tuh hasilnya sama Quartararo tuh jauh banget. Quartararo pun yang udah segitu bagusnya dan jadi star ridernya Yamaha, hasilnya pun nggak konsisten. Jadi kalau menurut aku di sini kita bisa lihat Honda improvementnya jauh lebih baik daripada Yamaha. Dan seperti yang tadi udah aku sebut, improvement di tahun 2024 sebetulnya kelihatan jauh lebih signifikan dibandingkan 2025. Ya, tapi bisa dipahami juga karena mungkin Yamaha ini kan udah harus mengambil keputusan, oke ini inline 4-nya kita stop dan kita fokus ke V4 aja atau gimana nih gitu. Sementara mungkin tahun lalu mereka tuh masih bisa setengah-setengah, tapi sekarang tahun 2025 karena mereka makin mepet waktunya untuk bisa harus kompetitif di tahun 2026 karena kalau nggak Quartararo-nya cabut, jadi ya mereka mungkin pendekatannya lebih konservatif di tahun 2025 ini. Itu tadi adalah catatan aku tentang masalah yang dihadapi sama Honda dan Yamaha, upgrade-nya apa aja di musim 2025 ini sampai paruh musim pertama. Tinggal kita lihat apakah di paruh musim kedua di 10 seri terakhir 2025 ini kelihatan improvement yang lebih baik dari sebelumnya. Berhubung sekarang adalah race weekend, jadi kita langsung masuk ke prediksi. Jadi weekend ini tanggal 15 sampai 17 Agustus ada seri ke-13 di Red Bull Ring, Austria. Ini dia prediksinya. Seperti biasa sebelum kita ngomongin prediksi, kita kenalan dulu sama sirkuitnya. Red Bull Ring. Ini panjangnya 4,35 km, lebarnya 12 meter, longest straightnya 810 meter. Right cornersnya, tikungan ke kanan ada 8, tikungan ke kiri ada 3. Kemenangan terbanyak di Red Bull Ring ini adalah Pecco Bagnaia dengan 3 kemenangan. Pole yang paling banyak di sini adalah Jorge Martin dengan 3 pole. Top speednya milik Lorenzo Savadori, 317,1 km per jam. Nah, aku ingetin ya buat kalian, jadi di Red Bull Ring ini tikungan 1, nah 2-nya ini ada sedikit revisi gara-gara kejadian di tahun 2020 saat ada insiden antara Johann Zarco yang nabrak ban belakangnya Franco Morbidelli sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Jadi motornya itu hampir kena Valentino Rossi dan Maverick Viñales. Itu bener-bener beda sepersekian mili gitu kan. Jadi itu fatal banget sih kalau sampai timingnya salah gitu ya, itu deg-degan banget. Nah sejak kejadian itu, jadi di tikungan 2 itu dibikin ada 2A dan 2B, jadi kayak dibikin chicane gitu 90 derajat. Sementara ini kan sirkuit yang dipakai sama F1 juga. Kalau buat F1 itu tidak dimodifikasi, jadi tetap seperti biasa, jadi lurus terus. Gunanya si chicane, susah ya, gunanya si chicane 2A dan 2B ini adalah untuk mengurangi kecepatan motor MotoGP yang memang itu kenceng banget guys, masuk ke tikungan 3. Karena tikungan 3-nya itu memang right hander dan lumayan sempit. Nah itu memang sangat berbahaya, makanya harus dimodifikasi khusus layoutnya untuk MotoGP, untuk F1 akan tetap seperti semula. Oh ya, gue ingat juga tahun 2020 itu sempat kejadian juga Maverick Viñales M1-nya itu remnya bermasalah. Jadi dia tuh nggak ada rem. Gila juga ya naik motor kecepatan 200 km per jam lebih tapi nggak ada rem gitu ya. Terus akhirnya dia lompat guys. Jadi kemarin tuh gue bikin konten di TikTok kan. Pernah ada rider yang crash dari 300 km per jam. Guys bedakan crash sama lompat. Ini dia melemparkan dirinya sendiri dari motor dengan kecepatan di atas 200 km per jam. Karena nggak mungkin dia ngerem, karena remnya nggak ada. Jadi tuh itu serem banget sih. Jadi emang Red Bull Ring tuh ada-ada aja ya. Tapi mudah-mudahan tahun 2025 ini gue mengharapkan Viñales bisa memberikan yang terbaik. Karena udah beda nih dia auranya ya kan. Dan biar ini aja, biar beda gitu ceritanya. Karena Maverick Viñales 2020 kejadian itu, 2021 dia dituduh mensabotase M1-nya Yamaha gitu ya. Jadi semoga bisa memberikan cerita yang lebih baik lah di Red Bull Ring kali ini. Tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin prediksi ya, gue tuh juga sebenarnya pengen lihat apakah Aprilia di Red Bull Ring ini bisa bagus. Karena sebetulnya ini adalah ujian. Soalnya kan Aprilia RSGP itu bagus banget kalau
ada di sirkuit yang fast and flowing. Nah kemarin Massimo Rivola kan bilang di paruh musim kedua Aprilia siap ngelawan Ducati. Masalahnya Red Bull Ring ini stop and go. Bisa nggak tuh Aprilia RSGP kompetitif di sini? Ini akan menjadi ujian karena kalau bisa kompetitif di sini artinya memang benar Aprilia ini improvementnya kelihatan banget di musim 2025 ini. Melihat catatan dari Red Bull Ring, ternyata ini adalah salah satu sirkuit di mana Marc Marquez belum pernah menang. Tahun ini gue masih jagoin Marc Marquez. Kenapa? Karena meskipun ini adalah bukan sirkuit di mana Marc Marquez pernah menang, tapi kalau kita inget-inget di race tahun lalu 2024, dia itu waktu sprint dia emang crash, tapi waktu race dia itu recovery dari P13, finishnya di P4 guys. Gila banget dari P13 nyampe dia ke P4 dengan pakai GP23. Tahun ini dia pakai GP25 dan dia menjadi satu-satunya rider dengan GP25 yang bisa mengoptimalkan paket itu. Udahlah, Marc Marquez saja. Dan ini sirkuit stop and go yang cocok dengan riding style Marc Marquez sebetulnya. Kalau kita lihat podiumnya tahun lalu, di sprintnya yang menang itu adalah Pecco Bagnaia di P1, Jorge Martin di P2, dan Alex Espargaro di P3. Makanya tadi gue bilang harusnya Aprilia juga bisa nih jadi pembuktian karena Alex Espargaro podium sprint tahun lalu. Kemudian di race-nya podiumnya adalah Pecco Bagnaia P1, double win loh buat Pecco, Jorge Martin di P2 dan Enea Bastianini di P3. Kalau prediksi kalian siapa silahkan tulis di kolom komen ya. Jadi jangan lupa juga akan ada Legends Parade. Nah ini kita bisa lihat Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, terus ada Tom Luthi juga, Giacomo Agostini, terus ada Casey Stoner juga katanya akan hadir. Kenapa gak ada Valentino Rossi? Karena ini di Red Bull Ring dan ini adalah atlet-atlet yang disponsori oleh Red Bull. Sementara Valentino Rossi Monster ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi, harusnya udah paham ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton episode Pedok Talk hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di share konten ini. Terus kalau pengen jadi member silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oh iya, buat yang pengen tanya hadiah aku mana, ini kuis apa gimmick doang? Kuis kak, tapi Yamaha Indonesia ini membuat khusus merchandise buat kalian. Karena pemenangnya banyak banget, jadi sekarang masih dalam tahap produksi. Yang udah mengirimkan alamat, udah aku terima kasih banyak. Akan segera aku kirimkan, begitu merchandise-nya udah sampai di aku akan langsung aku kirimkan. Tapi ini belum, masih dalam proses produksi, oke? Pokoknya insya Allah mudah-mudahan sebelum Mandalika udah nyampe di tempat kalian, jadi bisa dipakai ke sirkuit deh gitu. Atau mungkin mau nonton di Sepang, boleh juga. Sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu lagi hari Minggu untuk ngebahas sprint. Dan jangan lupa ajakin teman-teman yang lain juga buat subscribe channel Pedok Talk, ngobrol sama Mbak MotoGP di sini. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya, bye.